Bab 219. Ketika sampai di luar, ada mobil sport Porsche 911 senilai lebih dari 1 miliar diparkir. Mobilku sudah sampai. Jolene membuka pintu mobil dan masuk. Ternyata Jolene telah mempersiapkan mobil sebelum pulang. Salah satunya adalah mobil ini. Dan propertinya tepat di Lakewood Garden. Bersebelahan dengan Kirana dan Nathan. Kirana, ayo masuk. Jolene berteriak. Kirana ragu-ragu. Mobil sport ini hanya memiliki 2 kursi. Bagaimana dengan Nathan? Dia naik taksi saja. Nathan, jangan bawa mobil. Di sana mobil di bawah 1 miliar tidak bisa masuk. Jolene mencibir. Ini menunjukkan bahwa dia dan Nathan adalah orang-orang dari 2 dunia. Semua orang mengendarai mobil sport. Nathan mengendarai mobil yang harganya 100 juta. Yang tampaknya tidak cocok. Lebih baik naik taksi. Akhirnya, Jolene membawa Kirana bersamanya. Nathan naik taksi. Vintage Yard Kitchen terletak di tempat yang tenang. Tempat yang berlaku sistem keanggotaan dan mengharuskan reservasi terlebih dahulu. Jika ingin melakukan perjamuan di tempat ini perlu membayar dulu minimal 2 miliar untuk keanggotaan. Lalu memesan seminggu atau bahkan sebulan sebelumnya. Karena banyak bahan makanan yang mewah. Ada yang masih dibudidayakan. Ada yang perlu ditangkap dari laut dalam. Semua perlu dipersiapkan terlebih dahulu. Perlu disebutkan bahwa Vintage Yard Kitchen adalah milik Paul Garrett, tuan muda dari keluarga Garrett. Secara nama masih dioperasikan oleh keluarga Garrett, tetapi sebenarnya itu milik Nathan. Di luar Vintage Yard Kitchen, mobil-mobil mewah diparkir. Banyak di antaranya berharga puluhan miliar. Bahkan Porsche 911 milik Jolene terkesan murah. Jolene mencibir dan berkata, Nathan, apa kamu melihatnya? Ini adalah tempat aku dan Kirana datangi. Kamu bahkan tidak memiliki mobil mewah. Apa kamu pantas untuknya? Dengan mengikuti Kirana, kamu mempermalukannya. Nathan mengabaikannya. Jolene masuk setelah menunjukkan kartu anggotanya. Tapi kartu anggotanya hanyalah kartu perak tingkat dasar. Jolene memamerkan kartu anggota di tangannya dan tertawa. Apa sudah lihat? Punyaku adalah kartu anggota tingkat terendah. Tetapi setiap tahun aku perlu mengisi 2 miliar. Jolene melirik Kirana dan berkata, Kirana, maaf perkataanku kasar. Tapi Nathan bila tanpa kamu dan aku, dia tidak memenuhi syarat untuk datang ke sini. Kirana sedikit canggung. Tapi sahabatnya memang seperti itu. Berkata apa adanya. Silakan masuk. Entah apa yang terjadi setelah masuk ke sini. Semua orang memandang mereka dengan kagum. Bahkan takut. Jolene pun bingung. Apa yang terjadi? Apakah dirinya begitu menakutkan? Dia tidak tahu bahwa Nathan yang paling ditakuti keluarga Garrett datang ke sini. Larry, manajer Vintage Yard Kitchen, segera keluar untuk menyambutnya. Tuan Nathan yang terhormat. Nona Jolene, Nona Kirana, silakan. Belasan pelayan berjejer dan berseru, selamat datang di Vintage Yard Kitchen. Larry bahkan berteriak, kosongkan seluruh tempat. Cepat kosongkan. Hari ini, Vintage Yard Kitchen hanya melayani Tuan Nathan bertiga. Segera, semua tamu makan lainnya diusir. Melihat ini Jolene dan Kirana merasa hal ini tidak masuk akal. Apa yang terjadi di sini? Vintage Yard Kitchen mengosongkan tempat itu untuk dirinya sendiri. Aku hanya memiliki kartu perak kecil di tangan. Di atasnya masih ada kartu emas hitam, dan kartu berlian. Pada akhirnya, Nathan diberikan posisi terbaik dari restoran ini. Jolene sangat bingung, karena posisi seharusnya hanya kartu berlian yang bisa menikmatinya. Biaya keanggotaan kartu berlian adalah 50 miliar. Kartu yang Jolene miliki jelas tidak mungkin. Bab 220. Mengapa aku bisa duduk di posisi ini dengan kartu perak? Ada masalah. Pasti ada masalah. Sejak awal masuk. Sudah aneh. Tuan Nathan. Apa Anda bertiga puas dengan layanannya? Larry bertanya. Tentu saja dia menatap Nathan. Nathan berkata sambil tersenyum. Masih oke. Biasa-biasa saja. Kirana langsung panik. Jolene mencibir. Nathan, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Apa kamu bisa menyela di sini? Apa kamu memenuhi syarat? Melihat ini, Larry langsung mengerti. Kedua wanita itu tidak tahu identitas Nathan. Dia segera menutupi. Nona Jolene, jangan marah. Selama itu tamu maka itu adalah Tuhan kami.
Boleh mengatakan ini semua. Bahkan boleh memberikan kritik. Selama Tuan Nathan senang, Larry bergidik ketika mengingat kata-kata Paul Garrett jika membuat Nathan tidak senang. Dia pasti akan memelintir kepala mereka. Seluruh orang Vintage Yard Kitchen sekarang cuma takut Nathan akan marah. Larry membungkuk, menatap Nathan dan bertanya, apa Tuan Nathan ada saran? Sarannya adalah cepat sajikan makanannya. Aku lapar, Nathan berkata dengan tidak sabar. Larry segera melambaikan tangannya. Cepat sajikan. Semua hidangan terbaik dari koki pribadi ada di sini. Ini baru benar. Mendengar pujian Nathan, Larry sangat bergembira. Dia menunduk dan melihat sepatu kulit Nathan sedikit kotor. Dia segera mengambil sapu tangan dan membungkuk untuk menyeka sepatu kulit Nathan. Tuan Nathan, sepatumu sedikit kotor. Aku akan membersihkannya untukmu. Mata Jolene dan Kirana hampir mencuat keluar. Mereka ketakutan menyaksikan Larry berjongkok dan menyeka sepatu Nathan. Ya Tuhan, apa yang sedang terjadi di sini? Jolene dan Kirana mengerti. Sebagai manajer umum Vintage Yard Kitchen, Larry memiliki status tinggi. Bagaimanapun, ini adalah bisnis keluarga Garrett yang kaya. Orang seperti dia, bahkan jika orang kaya bertemunya pun harus menghormati. Tapi sekarang sedang mengelap sepatu Nathan. Status macam apa yang dimiliki Nathan ini? Menakjubkan. Dalam keadaan linglung, semua hidangan sudah disajikan. Jolene tercengang ketika dia melihatnya. Karena itu bukan hidangan yang dia pesan. Hidangan yang disajikan di atas meja adalah hidangan termahal dari restoran ini. Karena bahan makanannya sangat langka. 200 juta untuk makanan semeja. Jolene tersenyum canggung. Sepertinya kalian salah. Aku tidak memesan hidangan ini. Larry tersenyum. Nona Jolene. Nona Kirana jangan gugup. Hidangan ini gratis untuk Anda. Anda bertiga berhak makan semuanya dari Vintage Kitchen kami secara cuma-cuma. Kapan saja. Tidak perlu reservasi. Jolene bahkan lebih tercengang. Ini, manajer. Aku hanya punya satu kartu perak. Larry berkata sambil tersenyum. Tidak apa-apa. Kalian bertiga dapat menikmati keuntungan dari kartu berlian. Ini membuat Jolene tidak mengerti. Kirana juga sangat bingung. Mereka berdua menatap Nathan yang sedang melahap makanan. Sepertinya masalahnya ada pada dia. Jolene akhirnya bertanya, Nathan, siapa sebetulnya dirimu? Sepertinya karena kamu di sini, kami diperlakukan seperti ini. Nathan berkata tanpa mengangkat kepalanya. Ya, itu karena aku. Lalu siapa sebetulnya dirimu? Jolene menelan ludah dan menjadi gugup. Kirana juga tegang. Nathan menyeka mulutnya dan berkata sambil tersenyum. Karena restoran ini milikku. Aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Begitu kata-kata ini keluar, udara membeku. Bersambung.